Wali Songo, juga ditranskripsikan sebagai Wali Songo, adalah para wali Islam yang dihormati di Indonesia khususnya di Pulau Jawa karena peran historis mereka dalam penyebaran Islam di Indonesia. Kata wali dalam bahasa Arab berarti, yang dipercaya, atau, sahabat Tuhan, semacam, santo, dalam konteks ini, sedangkan kata sangat dalam bahasa Jawa berarti angka 9. Meskipun Wali Songo disebut sebagai suatu kelompok, terdapat bukti kuat bahwa mereka 9 orang yang hidup pada suatu masa tertentu. Juga, ada sumber yang menggunakan istilah, Wali Songo, untuk merujuk pada mistikus suci selain 9 individu yang paling terkenal. Setiap orang sering diberi gelar Sunan dalam bahasa Jawa, yang mungkin berasal dari kata suhun, dalam konteks ini berarti, terhormat. Kebanyakan wali juga dipanggil Raden semasa hidupnya, karena mereka umumnya adalah anggota keluarga kerajaan. Makam Wali Songo dipuja sebagai tempat ziarah di Jawa. Kuburan juga dikenal sebagai punden dalam bahasa Jawa. Wali Songo yang paling awal adalah Malik Ibrahim. 3. Beliau diperkirakan hidup pada paruh pertama abad ke-14 menurut Babat Tanah Jawi dan naskah lainnya. Dalam transkripsi oleh J.J. Meinsma, beliau diidentifikasi sebagai Mahdum Ibrahim Asmarakandi. Adapun sejarah yang paling diterima secara umum dan didukung oleh pembacaan prasasti di makam Ibrahim oleh J.P. Moskwete telah mengidentifikasi asal-usulnya dari Kashan, Iran. Syekh Jumadil Kubra dan Malik Ibrahim adalah murid mazhab Syafi'i Kubrawi. Ahli hukumnya adalah Mir Said Ali Hamadani Syafi'i, meninggal tahun 1384, dari Hamedan, Iran. Malik Ibrahim berasal dari keluarga berpendidikan tinggi di Kashan. Kakek buyutnya bermigrasi dari Samarkand. Mereka awalnya adalah pir Muslim Asia Tengah yang berpindah agama dari Samarkand. Di masa berabad-abadnya kekuasaan Turki, Mongol dan Ottoman di Timur Tengah, banyak dari mereka mulai mengklaim keturunan Said untuk melegitimasi kekuasaan mereka atas penduduk Timur Tengah. Menurut penulis Martin van Bruinessen tentang sejarah Islam Jawa, Syekh Jumadil Kubra, yang tampaknya mempunyai hubungan kekerabatan dengan semua orang suci di Jawa. Nampaknya nama yang hampir bisa dipastikan ada hubungannya dengan Najmuddin Al-Kubra ini telah melekat pada berbagai tokoh legendaris dan mistis, yang mempunyai kesamaan pemikiran bahwa mereka adalah nenek moyang atau pembimbing para pendiri Islam di Jawa. Menelusuri garis keturunan lebih awal dari Malik Ibrahim memang problematis, namun sebagian ulama berpendapat bahwa garis keturunannya adalah keturunan Tionghoa dan bukan Arab. Meskipun silsilahnya tercantum dalam berbagai kronik kerajaan Jawa, seperti sejarah Banten, untuk menunjukkan garis keturunan leluhur raja-raja Hindu terdahulu, dan di dalam istilah dalam tasawuf mengacu pada garis keturunan guru. Beberapa dari silsilah spiritual ini dikutip oleh Van Bruinessen dalam studinya tentang Kesultanan Banten, khususnya mengenai Sunan Gunung Jati yang merupakan inisiat dari berbagai tarekat sufi. Meskipun kepercayaan yang populer terkadang menyebut Wali Songo sebagai pendiri Islam di Jawa, namun sebenarnya agama tersebut sudah ada pada saat Laksamana Muslim Tiongkok Zheng He tiba pada pelayaran pertamanya, 1405-1407 Masehi. Banyak dari Wali Songo paling awal memiliki keturunan Tionghoa baik dari pihak ayah maupun ibu, misalnya Sunan Ampel, nama Tionghoa Bong Suiho, Sunan Bonang, putra Ampel, Bong Ang, dan Sunan Kalijaga, Gan Sichang. Teori keturunan Tionghoa dari pihak ibu Wali Songo pertama kali dipublikasikan dalam buku berjudul Runtuhnya Kerajaan Hindu Jawa, tahun 1968, yang menyatakan bahwa Wali Songo adalah keturunan Tionghoa Muslim. Dewi Chandrawulan, seorang putri Muslim dari Champa, adalah ibu dari Raden Rahmat, Pangeran Rahmat, yang kemudian dikenal dengan nama Sunan Ampel. Sunan Ampel adalah putra Malik Ibrahim, dan merupakan nenek moyang atau guru dari beberapa Wali Songo lainnya. Komposisi 9 orang suci berbeda-beda tergantung pada sumber yang berbeda. Daftar berikut diterima secara luas, namun keasliannya sangat bergantung pada kutipan berulang-ulang dari beberapa sumber awal, yang diperkuat sebagai fakta dalam buku pelajaran sekolah dan catatan modern lainnya. Daftar ini agak berbeda dengan nama-nama yang dikemukakan dalam naskah Babat Tanah Jawi. Salah satu teori tentang variasi komposisi adalah, penjelasan yang paling mungkin adalah bahwa terdapat Dewan Majelis yang terdiri dari 9 pemimpin agama, dan ketika anggota lama pensiun atau meninggal, maka anggota baru dimasukkan ke dalam dewan ini. Namun, perlu diingat bahwa istilah Wali Songo diciptakan secara surut oleh para sejarawan, sehingga tidak ada kelompok 9 resmi yang memiliki keanggotaan.
Lebih lanjut, perbedaan kronologi para wali menunjukkan bahwa mungkin tidak pernah ada 9 orang di antara mereka yang hidup pada waktu yang sama. Pada awalnya, tidak mudah bagi Islam untuk masuk dan berkembang di Nusantara. Bahkan dalam catatan sejarah, dalam kurun waktu sekitar 800 tahun, Islam belum mampu membangun kehadirannya secara substansial. Catatan dari zaman dinasti Tang di Tiongkok menunjukkan bahwa para saudagar dari Timur Tengah pernah datang ke kerajaan Shiliavosi, Sriwijaya, di Sumatera dan Holing, Kalingga, di Jawa pada tahun 674 Masehi, yaitu pada masa peralihan Khalifah Ali ke Muawiyah. Pada abad ke-10, sekelompok orang Persia yang disebut suku Lor datang ke Jawa. Mereka tinggal di suatu daerah di Ngudung, Kudus, yang disebut juga Loram, dari kata Lor, yang berarti utara. Mereka juga membentuk komunitas lain di daerah lain, misalnya di Gresik. Keberadaan nisan Fatimah binti Maimun bin Hibatallah di Gresik yang berasal dari abad ke-10 dianggap sebagai bukti masuknya migrasi suku Persia. Dalam catatannya, Marco Polo menceritakan bahwa ketika kembali dari Tiongkok ke Italia pada tahun 1292, ia tidak melakukan perjalanan melalui jalur sutra, melainkan melakukan perjalanan melalui laut menuju Teluk Persia. Ia singgah di Perlak, sebuah kota pelabuhan di Aceh. Menurut Polo, di Perlak terdapat 3 kelompok, yaitu 1. Etnis Tionghoa yang semuanya beragama Islam, 2. Barat, Persia, juga seluruhnya beragama Islam, dan 3. Masyarakat adat di pedalaman yang memuja pohon, batu, dan makhluk halus. Dalam kesaksiannya, dia mengatakan mengenai kerajaan Verlek, Perlak, kerajaan ini, Anda harus tahu, sangat sering dikunjungi oleh para pedagang Saracen sehingga mereka telah mengubah penduduk asli ke hukum Mohammed. Yang saya maksud adalah penduduk kota saja, karena masyarakat pegunungan Jawa hidup di seluruh dunia seperti binatang, memakan daging manusia, serta segala jenis daging, baik yang bersih maupun yang haram, dan mereka menyembah ini, itu, dan yang lainnya, karena sebenarnya hal pertama yang mereka lihat ketika bangun di pagi hari, adalah mereka melakukan ibadah sepanjang sisa hari itu. 100 tahun setelah Polo, Laksamana Muslim Tionghoa Zheng He datang ke Jawa pada tahun 1405 Masehi. Saat singgah di Tuban, ia mencatat ada 1000 keluarga Muslim Tionghoa di sana. Di Gresik, ia juga menemukan terdapat 1000 keluarga Muslim Tionghoa, jumlah yang sama dilaporkan di Surabaya. Pada kunjungan ke-7, dan terakhir, Cheng Ho ke Jawa pada tahun 1433, ia mengundang juru tulisnya yang bernama M. Ahwan. Menurut M. Ahwan, penduduk Tionghoa dan Arab di kota-kota di pantai utara Jawa semuanya beragama Islam, sedangkan penduduk pribumi sebagian besar menganut animisme non-Muslim. 33. Berbagai sumber dan kebijaksanaan konvensional sepakat bahwa Wali Songo berkontribusi terhadap penyebaran Islam di wilayah yang sekarang dikenal sebagai Indonesia. Namun, sulit untuk membuktikan sejauh mana pengaruh mereka secara kuantitatif seperti peningkatan jumlah jamaah atau masjid di wilayah kerja mereka dibandingkan dengan daerah di mana mereka tidak aktif. Dan berikut adalah informasi tentang 9 Wali Songo tersebut. 1. Sunan Gresik. Tiba di Jawa tahun 1404 meninggal tahun 1419 dimakamkan di Gresik, Jawa Timur. Kegiatannya meliputi perdagangan, penyembuhan, dan peningkatan teknik pertanian. Ayah dari Sunan Ampel dan paman dari Sunan Giri. 2. Sunan Ampel, lahir di Campa tahun 1401 meninggal tahun 1481 di Demak, Jawa Tengah. Dapat dianggap sebagai tokoh penting Wali Songo, ia adalah putra Sunan Gresik dan ayah dari Sunan Bonang dan Sunan Derajat. Sunan Ampel juga merupakan sepupu dan mertua Sunan Giri. Apalagi Sunan Ampel merupakan kakek dari Sunan Kudus. Sunan Bonang selanjutnya mengajari Sunan Kalijaga yang merupakan ayah dari Sunan Muria. Sunan Ampel juga guru Raden Patah. 3. Sunan Giri, lahir di Belambangan, sekarang Banyuwangi, bagian paling timur Pulau Jawa, pada tahun 1442 Masehi. Ayahnya Maulana Ishak adalah saudara laki-laki Maulana Malik Ibrahim. Makam Sunan Giri berada di Gresik dekat Surabaya. 4. Sunan Bonang, lahir pada tahun 1465 di Rembang, dekat Tuban, di pantai utara Jawa Tengah. Meninggal tahun 1525 dan dimakamkan di Tuban. Saudara Sunan Derajat. 5. Sunan Derajat, lahir pada tahun 1470 saudara Sunan Bonang.
6. Sunan Kudus, meninggal tahun 1550, dimakamkan di Kudus. Pencipta wayang golek. 7. Sunan Kalijaga, nama lahirnya Raden Mas Said, putra Adipati Tuban, Tumenggung Harya Wilatikta. Dimakamkan di Kadilangu, Demak. Menggunakan wayang kulit dan musik gamelan untuk menyampaikan ajaran Islam. 8. Sunan Muria, dimakamkan di Gunung Muria, Kudus. Putra Sunan Kalijaga and Dewi Soejinah, saudara perempuan of Sunan Giri. 9. Sunan Gunung Jati, dimakamkan di Cirebon. Pendiri dan penguasa pertama Kesultanan Cirebon. Putranya, Maulana Hasanuddin, menjadi pendiri dan penguasa pertama Kesultanan Banten. Demikianlah cerita pembukaan tentang sejarah Wali Songo. Dan selanjutnya insya Allah akan kita ceritakan secara lebih detail untuk masing-masing sunan tersebut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.